Selamat datang dalam ibadah Minggu Forsi, Christ-Centered Christian Community Church, Melbourne. Forsi, gereja yang hidup bagi Kristus dan bagi dunia. Selamat sore jemaat Forsi yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur kita masih bisa melaksanakan ibadah hari ini melalui layanan live streaming. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian masih dalam kondisi yang baik. Walau kita masih belum bisa beribadah bersama, saya harap jemaat masih memiliki hati yang rindu untuk bersekutu pada Tuhan. Mari kita mulai kebaktian pada hari ini. Kita naikkan pujian Satu Hal yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang
saudara sekalian, ayat nats yang mendahului untuk kita masuk dalam kebaktian kita hari ini dari Kolose 1 ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kebaktian Gereja Christ Center Christian Community Church di Melbourne sore ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan berkat dari Allah Bapa, dimanapun saudara berbakti, Tuhan berada, Roh Tuhan hadir, Kristus dimuliakan. Amin. Jemaat sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman-Nya. Semoga firman yang akan disampaikan dapat membuat kita lebih mengenal lagi terhadap Tuhan. Kita naikkan pujian mengenal-Mu.
Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Dan saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan penuh damai sejahtera. Demikian juga kita yang melayani hari ini, kita semua juga dalam keadaan penuh dengan sukacita. Mari kita siapkan pembacaan kita hari ini, kita membuka dari kitab Efesus. Ya, kita buka kitab Efesus. Efesus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan 33. Ya. Saya mengharap Bapak Ibu semua boleh membuka Alkitab. Efesus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan 33. Efesus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 33. Bagi Bapak Ibu mungkin yang kalau ada masukan tentang siaran sementara saya berkhotbah, boleh juga dikirimkan ke Alvin atau kepada LB. Siapa tahu bisa ada perbaikan. Efesus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya akan membacakan bagi saudara dan kita juga sudah siapkan PowerPoint-nya, ya. Ini sudah PowerPoint-nya. Oke. Saudara sekalian, saya akan membacakan bagi saudara. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti kepada Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk mengkuduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami haruslah mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sekian jauh kita membaca firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkannya kita mau berdoa. Sebentar saya ambil handphone. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan sekarang tiba waktunya kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu supaya kami boleh menyampaikan berita firman yang menguatkan kami semua. Dan Tuhan ajar kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara sekalian, hari ini kalau kita membaca Efesus pasal 5, sepertinya Bapak Ibu berpikir saya akan berkhotbah tentang keluarga. Tapi saudara sekalian, kalau kita memperhatikan tadi pembacaan dengan jelas, dengan baik-baik, maka sebenarnya Paulus menggunakan gambaran keluarga untuk menggambarkan gambaran Tuhan terhadap gerejanya. Paulus ingin mengajarkan bahwa hubungan Tuhan dengan gerejanya itu seperti hubungan
seorang suami dengan istrinya. Jadi yang mau dibicarakan di sini adalah tentang bagaimana hubungan Tuhan dengan gerejanya. Saudara sekalian, tema saya hari ini adalah budaya Injil menghidupkan gereja Tuhan. Budaya Injil, gospel culture, ya, itu menghidupkan gereja. Kalau gereja mau hidup, gereja harus punya budaya. Dan budaya itu saya sebut sebagai budaya Injil, gospel culture. Saudara, beberapa saat yang lalu, saya pernah mengikuti kebaktian pagi di gereja Anglican ini, ya kira-kira bulan Juni atau Mei, saya lupa. Saudara, saya datang pagi. Waktu itu kalau tidak salah kita diizinkan berbakti 20 orang. Jadi saya datang. Saudara, saya tersentak ketika kebaktian mau dimulai. Saya mendengar lonceng gereja dibunyikan. Ya, di gereja kita kalau saudara tahu ada lonceng. Lonceng itu dibunyikan kira-kira ada beberapa kali, saya tidak sempat menghitungnya. Saudara sekalian, pada waktu saya mendengar bunyi lonceng itu, saya merasakan, wow, betapa indahnya bunyi lonceng gereja itu. Saya merasakan luar biasa, sepertinya sudah sangat lama saya tidak pernah mendengar. Saya kira Bapak Ibu juga sudah lama kan tidak pernah mendengar lonceng gereja dibunyikan pada waktu hari Minggu, pada waktu jam kebaktian mau dimulai. Bong, bong, bong. Wah, saya merasa ada getaran di dalam hati saya. Gema lonceng itu luar biasa. Tetapi saudara sekalian, sering juga ketika saya pergi ke gereja, berkantor di sini, berhenti dan saya memarkirkan mobil saya di halaman gereja, saya juga bisa melihat bahwa betapa lonceng itu sangat tinggi. Tapi walaupun saya bisa lihat lonceng itu, tapi lonceng itu tidak terdengar suaranya karena memang tidak dibunyikan. Tidak nampak keindahan suaranya. Kelihatan loncengnya tetapi tidak ada suaranya. Nah, saudara sekalian, saya takut juga bahwa di dalam masa-masa pandemik seperti ini, gereja kita, gereja-gereja Kristen seperti lonceng gereja yang nampak indah ada di atas gedung gereja, bisa kelihatan dari jalan, tetapi tidak terdengar lagi keindahannya. Orang masih tahu ada gereja, tapi orang tidak lagi bisa mendengar, tidak bisa merasakan keindahan gereja di tengah-tengah mereka. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita rindu gereja kita walaupun di tengah masa-masa seperti ini, kita rindu gereja tetap bisa didengar orang, gemanya masih bisa didengar orang, keindahannya masih bisa dilihat orang, suasananya masih bisa dinikmati orang, saudara sekalian. Saudara, kita tahu bahwa gereja Tuhan itu lahir sebagai hasil dari pekabaran Injil. Dan saya kira kita tahu itu. Sedangkan saudara sekalian, arti daripada kata Injil itu sendiri adalah kabar baik, bukan? Kita tahu itu. Injil adalah kabar baik. Nah, dalam bahasa Yunaninya itu adalah Evangelion. Nah, saudara sekalian, kata menurut William Tyndale, seorang yang pernah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1525, dia adalah orang yang pertama menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Dia berkata begini, Evangelion atau yang kita kenal dengan istilah gospel is a Greek word signifying good, merry, glad, joyful news that makes a man's heart glad and make him sing, dance, live for joy. William Tyndale berkata bahwa kabar baik adalah kata Yunani yang punya arti kebaikan,
kesukacitaan, kebahagiaan, berita yang penuh dengan sukacita yang membuat orang yang mendengarnya bersukacita, bahkan bernyanyi, bahkan berdansa, melompat dengan gembira. Jadi menurut William Tyndale, saudara sekalian, Injil itu membawa sukacita. Injil membuat orang yang mendengarnya berbahagia. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, di manakah lagi keindahan bunyi kabar baik itu di tengah-tengah masa pandemik ini? Di manakah lagi saudara sekalian orang-orang bisa merasakan bahwa bunyi lonceng gereja bergema? Di manakah sukacita karena mendengar dan mengalami keindahan bunyi kabar baik itu? Apakah gereja di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini saudara sekalian, jemaat dan dunia di sekitarnya masih dapat mendengar dan merasakan sukacita kegembiraan kabar baik itu? Nah, tiap-tiap hari saudara sekalian kita ini kan stres mendengar jumlah case number COVID-19 di Victoria kan. Tiap-tiap hari saudara sekalian yang kita tunggu adalah berita baik. Bagi kita berita baik itu kalau case numbernya dari 400, 300, 200, 100, itu kabar baik bukan? Tetapi saudara sekalian kita harus jujur melihat ternyata hari-hari ini apa yang kita harapkan belum terjadi. Dalam suasana sepertinya gelap dan galau ini saudara sekalian, apakah orang-orang masih bisa mendengar ada kabar baik yang bisa disampaikan oleh gereja? Apakah orang-orang bisa masih merasakan ada sukacita, kegembiraan dengan adanya gereja atau hadirnya orang-orang Kristen di tengah-tengah mereka? Sudah ingat beberapa minggu lalu saya sudah berbicara tentang gereja. Gereja bukan hanya gedungnya, tapi gereja juga adalah orang-orangnya. Karena itu saudara sekalian, apakah di tengah-tengah suasana kegalauan ini orang masih bisa merasakan ada sukacita, ada berita baik yang bisa disampaikan oleh kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan bagi mereka yang hidup di luar keselamatan? Saudara, gaung atau echo keindahan gereja atau kita saudara sekalian hanya dapat didengar, dirasakan saudara sekalian jikalau orang-orang percaya hidup atau menghidupkan budaya Injil di dalam gereja. Baik gereja secara komunitas maupun di dalam gereja secara individu. Kita orang-orang percaya. Saudara, kita tahu orang Jawa punya budayanya sendiri. Orang Batak punya budayanya sendiri bukan? Maka demikianlah seharusnya gereja Tuhan saudara sekalian pasti punya budayanya sendiri. Dan budaya itu adalah budaya Injil atau budaya kabar baik. Saudara, sekali lagi mari kita berdoa supaya sukacita, suasana bahagia, suasana berita baik itu bisa keluar dari hidup orang-orang percaya, bisa keluar dari komunitas orang-orang percaya, bisa keluar dari gereja di tengah masa-masa yang sulit seperti ini. Karena itu saudara sekalian, saatnya kita yang diperlukan adalah seperti seorang bernama Roy Ortlund berkata, the need of our time is nothing less than the re-Christianization of churches according to the gospel alone in both doctrine and culture by Christ himself. Kebutuhan orang zaman sekarang, kebutuhan kita saat ini adalah tidak lain, tidak bukan bagaimana mengkristenkan kembali gereja berdasarkan Injil Yesus saja. Baik dalam hal pengajaran maupun di dalam culture, budaya, yaitu oleh Kristus sendiri. Artinya saudara sekalian, gereja akan kehilangan gaungnya, gereja akan kehilangan suara yang indahnya, keindahan gerejanya, saudara sekalian, jikalau gereja tidak lagi memiliki nilai-nilai yang bisa menimbulkan sukacita, kebahagiaan bagi mereka yang mendengarnya. Saudara, karena itu hari ini saya ingin mengajak kita belajar 5 budaya Injil yang harusnya ada di dalam gereja.
Dan saya percaya jikalau gereja kembali kepada 4 poin ini, saudara sekalian, 4 poin ini, maka gereja akan hidup. Lalu gereja gemanya akan bisa didengar banyak orang, suasana sukacitanya bisa dirasakan banyak orang, dan gereja bisa kembali memuliakan Tuhan. Nah, yang pertama, gereja, saudara sekalian, budaya Injil yang harus ada di dalam gereja adalah gereja itu harus penuh dengan anugerah. Gereja harus penuh dengan anugerah. Ya. Saudara, apakah gereja itu? Sekali lagi, kita sudah banyak belajar sepanjang 2 minggu terakhir. Gereja bukan hanya gedung, tetapi orang-orang di dalamnya. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu gereja. Gereja lebih dari sekedar sekumpulan orang-orang yang pada hari Minggu berkumpul, ya. Lebih dari itu artinya. Paulus pernah mengajarkan bahwa Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya dalam ayat 22b. Di sana dikatakan ayat yang ke Efesus 5 ayat yang ke-20 ya. Ayat yang ke-25, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sikap Kristus yang paling utama dalam relasinya bagi gereja adalah kasih. Kristus mengasihi gereja dan Kristus telah menyerahkan dirinya bagi gereja. Dan Kristus akan selalu mengasihi gereja. Saudara, sejalan dengan rencana yang penuh kasih itulah Kristus menyerahkan dirinya sendiri bagi gereja dengan jalan mati di kayu salib. Di atas Golgota itulah segala murka Allah kepada manusia telah dibayar lunas. Itulah sebabnya kita ingat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah telah mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Kristus hadir di dalam hidupnya. Dia menjadi milik Tuhan. Dan mereka semua dipanggil masuk di dalam satu komunitas baru dan kita mengenalnya dengan istilah gereja. Karena itu saudara sekalian, gereja bisa bersukacita, bergembira karena murka Allah telah diredakan oleh korban Kristus di atas Golgota. Di dalam gereja orang-orang hadir dengan perasaan bersyukur, bersukacita karena hidupnya telah diperdamaikan dengan Tuhan. Sekarang Allah justru berkenan kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Dahulu kita memang harus menerima hukuman Tuhan. Tetapi karena Kristus telah mati di Golgota, maka justru Tuhan sekarang mengundang saudara dan saya menjadi bagian di dalam kerajaan sorga. Saudara dan saya menjadi ahli waris kerajaan sorga. Sukacita karena telah ditebus, kegembiraan karena telah diselamatkan. Itulah suasana gereja yang seharusnya. Karena itu setiap kali kita datang berbakti, kiranya yang muncul di dalam hati kita perasaan sukacita, penuh ucapan syukur. Karena itu saudara sekalian, budaya Injil di dalam gereja adalah budaya membagi anugerah dan kasih kepada mereka yang tidak sepantasnya menerima. Itulah yang terjadi di dalam gereja. Sebagaimana Kristus mati bagi orang-orang yang berdosa yang tidak sepantasnya, maka demikianlah seharusnya budaya itu menjadi budaya bagian dari kehidupan saudara dan saya di dalam gereja. Kita dengan sukacita membagi anugerah dan kasih kepada mereka yang tidak sepantasnya menerima. Jangan kita memilih-milih orang kepada siapa kita ingin menyatakan kasih. Marilah kita hidup dengan perasaan ucapan syukur karena kita telah ditebus oleh Tuhan, maka sudah waktunya kita mengampuni juga orang-orang yang bersalah kepada kita. Saudara ingat kisah Yesus, bagaimana suatu kali ada seorang hamba yang berhutang kepada raja, kepada seseorang lain, saudara sekalian, tetapi ada orang yang berhutang kepada seorang hamba dan hamba itu tidak mau mengampuni hutangnya. Sementara kemudian ceritanya hamba itu berhutang kepada seorang raja. Tapi karena dia tidak bisa menghapus, tidak bisa membayar hutangnya, maka raja membebaskan hutangnya. Tapi sementara dia keluar dari kerajaan, dia berjumpa dengan temannya yang berhutang lebih sedikit. Segera dia
mengancam orang itu dan berkata, bayar hutangmu atau kubunuh. Saudara sekalian, ketika raja itu mendengar bagaimana hamba itu tidak tahu berterima kasih, maka raja itu marah dan memasukkan hamba ini ke dalam penjara. Saudara sekalian, budaya anugerah, budaya mengucap syukur, karena dulu kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan telah menebus kita, seharusnya juga menjadi budaya di dalam gereja, di mana kita dikumpulkan menjadi satu, yaitu menghidupi gereja dengan kesadaran bahwa kita yang dulunya bukan siapa-siapa telah dipilih Tuhan. Maka saudara sekalian, kalau kita hari ini ada bersama-sama, mari kita hidupkan budaya itu. Mari kita membangun budaya kesadaran diri bahwa kita ini miskin di hadapan Allah. Kalau Tuhan tidak menebus kita, kita bukan siapa-siapa. Karena itu Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, inilah budaya Injil. Kita menerima anugerah keselamatan secara cuma-cuma dari Tuhan. Maka sudah sepantasnya kita juga hidup di dalam kasih dan anugerah satu dengan yang lain. Saudara sekalian, marilah kita belajar mengampuni satu sama lain, sebagaimana Kristus telah mengampuni kita dan tidak memperhitungkan seluruh pelanggaran kita. Itulah gereja, saudara sekalian. Gereja bukan untuk mereka yang merasa hebat, gereja bukan untuk mereka yang merasa suci, tetapi gereja adalah bagi mereka yang menyadari dirinya di hadapan Tuhan itu nothing, dan dia membutuhkan anugerah semata-mata. Saudara sekalian, ada sebuah tulisan yang saya temukan, saudara sekalian, di dalam website daripada gereja The 10 Presbyterian Church di Philadelphia. Di dalam website mereka ada sebuah panggilan untuk ibadah. Mungkin terlalu kecil, akan saya bacakan bagi saudara. Jadi ini ditulis di website mereka. Kalimatnya begini, ini adalah sebuah undangan, a call to worship. Bunyinya begini, to all who are weary and need rest, to all who mourn and long for comfort, to all who feel worthless and wonder if God cares, to all who fail and desire strength, to all who sin and need a Savior. This church opens wide her doors with a welcome from Jesus Christ to ally of his enemies, the defender of the guilty, the justifier of the inexcusable, the friend of sinners. Welcome. That's grace alone culture. Nah, saudara sekalian, jadi dalam website itu dia panggilan ibadah kepada semua orang. Dia membagi panggilan ibadah kepada semua orang yang sedang gelisah dan memerlukan ketenangan, bagi mereka yang sedang sedih dan membutuhkan penghiburan, bagi mereka yang merasa dirinya tidak berarti dan ragu-ragu apakah Tuhan mempedulikan dia, bagi mereka yang lemah dan membutuhkan kekuatan, bagi mereka yang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Gereja ini terbuka, pintunya terbuka menyambut kalian. Bahkan semua musuh-musuhnya, semua yang merasa bersalah, orang sahabat-sahabat, orang berdosa dipanggil karena Yesus adalah the friend of sinner. Saudara, itu panggilan yang luar biasa. Ini budaya Injil, anugerah. Saudara, gereja harus hidup dengan budaya ini. Saudara ada dan saya menjadi orang percaya bukan karena kebetulan, semata-mata adalah anugerah Tuhan. Nah, yang kedua, saudara sekalian, budaya Injil yang harus ada di dalam gereja adalah budaya yang penuh pengharapan. Penuh anugerah, penuh pengharapan. Injil Kristus juga menghadirkan kepada gerejanya pengharapan yang pasti. Saudara, kalau kita membaca di sepanjang Alkitab, kita menemukan banyak sekali pengharapan yang ditawarkan kepada kita. Dan pengharapan yang ditawarkan kepada kita oleh Injil Yesus Kristus adalah jawaban bagi kehidupan kita. Pengharapan yang ditawarkan Injil adalah jawaban bagi dunia yang saat ini sedang berada di dalam kegalauan dan keputusasaan. Kejadian hari-hari ini di seluruh dunia, baik di Indonesia maupun di Australia, khususnya di Victoria, mengajarkan kepada kita bahwa dunia yang sekarang kita hidup adalah dunia yang sama sekali tidak memberikan pengharapan apa-apa.
Salah kalau kita mempertaruhkan pengharapan masa depan kita semata-mata kepada apa yang dunia bisa tawarkan kepada kita. Saudara sekalian, Agustinus pernah berkata, "The world is passing away. The world is losing its grip. The world is short of breath. Do not fear. The youth should be renewed as an eagle." Dunia ini akan segera lewat. Dunia ini sedang kehilangan pegangannya. Dunia ini seperti orang yang tidak lagi bisa bernafas panjang. Tetapi jangan takut, karena orang-orang muda akan diperbaharui semangatnya seperti burung Raja Wali. Saudara melihat keadaan dunia yang sedang terjadi sementara ini. Betul saudara sekalian, nampaknya apa yang dikatakan Agustinus, tokoh gereja, bahwa dunia ini memang segera akan sedang lewat. Dunia ini sedang kehilangan pegangannya. Kita merasa kita tahu masa depan, tapi dalam sekejap kita kehilangan pegangan kita. Kalau hari ini kita ditanya, nanti akhir tahun mau kemana? Mungkin saya percaya tidak ada seorang pun yang akan berani berkata, "Oh, saya akan kembali ke Indonesia, saya akan ini, saya akan itu." Sepertinya semuanya gelap. Saudara, tetapi ingat, jangan takut, kata Agustinus. Kita akan diberi kekuatan seperti burung Raja Wali. Mengapa jangan takut? Karena gereja tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Saudara dan saya tidak pernah dibiarkan berjalan seorang diri. Paulus menggambarkannya seperti tindakan Kristus kepada gerejanya. Di sini dikatakan, saudara sekalian, di dalam ayat yang mengasuh, ya, di dalam ayat yang ke-29b. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus dengan jemaatnya. Sikap Kristus terhadap gereja dan terhadap kita adalah mengasuh dan merawatnya. Kristus selalu merawat gereja dan umatnya. Seperti seorang tukang kebun, saudara sekalian, yang merawat tumbuhan supaya tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Supaya tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik, maka segala semak duri, ranting-ranting liar yang mungkin mengganggu tumbuhan itu tumbuh dengan baik, pasti akan dipotongnya. Supaya tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik. Kristus terhadap gerejanya seperti itu. Dia merawat kita, menyingkirkan hal-hal buruk dalam kehidupan kita, supaya kita bisa tumbuh mengenal Kristus makin hari makin baik. Nah, saudara sekalian, di dalam gereja yang berbudayakan Injil, kita tidak akan putus asa untuk terus mau disempurnakan oleh Sang Penjunan kita. Di dalam gereja yang berbudayakan Injil, kita tidak pernah puas dengan kehidupan rohani kita. Kita akan selalu siap dibentuk oleh Tuhan supaya kita bisa tumbuh menjadi makin hari makin sempurna. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita akan tetap bangkit karena kita tahu Kristus adalah kemuliaan pengharapan kita. Seperti Kolose 1 ayat 27 yang tadi saya bacakan di dalam pembukaan. Jadi saudara sekalian, di dalam gereja yang berbudayakan Injil, kita tidak pernah mau menyerah. Walaupun mungkin kita kadang-kadang jatuh di dalam dosa. Karena kita tahu, saudara sekalian, bahwa pergumulan kita melawan dosa adalah justru jalan menjadikan kita makin sempurna. Sebaliknya juga di dalam gereja yang berbudayakan Injil, kita siap mengizinkan atau menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya hidup kita boleh semakin serupa dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita akan terus membudayakan perjuangan melawan dosa. Karena ada jaminan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Jadi saudara sekalian, di dalam gereja yang berbudayakan Injil, marilah budayanya adalah kita selalu mau berjuang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tidak puas dengan apa yang sekarang kita ada. Berjuang. Janganlah kita seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani, saudara sekalian. Secara umur kita harusnya sudah makanan-makanan keras. Tetapi ternyata kita baru bisa makanan-makanan yang ringan. Penderitaan, kesulitan adalah makanan keras yang Tuhan izinkan
kita makan supaya kita bisa tumbuh menjadi orang Kristen yang makin hari makin dewasa. Dan sering kita juga berkata begini, wah hari-hari ini kondisi kita berat ya, di mana Tuhan? Barusan ini saya juga menemukan di YouTube ada satu keluarga di Surabaya yang kehilangan kakak, kehilangan orang tuanya, ibu dan ayahnya karena menderita COVID dalam waktu 3 minggu. Tapi bukan hanya orang yang jauh yang saya dengar, beberapa hari ini juga saya mendengar ada seorang mantan majelis yang pernah saya layani di satu gereja. Ternyata 3 minggu yang lalu anaknya yang kecil meninggal dunia. Dan sekarang si ayahnya juga sudah meninggal dunia karena COVID. Dan istrinya juga hari ini sedang di rumah sakit karena COVID. Saudara, di dalam masa-masa seperti ini kita sering berkata, Tuhan di mana Engkau? Wah, kondisi kok makin hari makin berat. Saudara, bukankah seharusnya cara berpikir kita harus berbeda? Seharusnya kita berpikir, wah hidupku masih oke, puji Tuhan. Coba kita bayangkan seandainya semua manusia mati karena COVID atau karena cancer. Mengapa dunia yang sudah berdosa manusia tidak saling membunuh satu sama lain? Padahal secara natur kita adalah orang berdosa, hidup dalam hawa nafsu. Mengapa ketika manusia hidup dalam dunia ini tidak, ya memang terjadi pembunuhan, tetapi mengapa manusia masih bisa hidup? Saudara dan saya masih bisa hidup. Walaupun virus-virus begitu ganas merajalela, tapi mengapa saudara dan saya masih bisa hidup? Itu ya yang harusnya menjadi pertanyaan kita. Pasti ada tangan yang menjaga dan mengatur supaya hal-hal itu terjadi, menuntun kita kepada Kristus. Saudara, dalam Ulangan 33 ayat 27 dikatakan, Allah yang abadi adalah tempat pelindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Cara berpikir orang dunia begini, mengapa saya harus sakit? Mengapa saya susah? Mengapa saya mengalami celaka? Itu cara berpikir dunia. Cara berpikir Injil adalah, mengapa saya hidup? Mengapa saya masih diberi kemungkinan nafas? Mengapa saya masih diberi kemungkinan terhindar dari pembunuhan? Mengapa saya masih terhindar dari segala macam malapetaka? Pertanyaan itulah pertanyaan yang harusnya muncul dari kita. Orang-orang yang telah mengalami anugerah keselamatan. Karena kita percaya bahwa ada lengan yang kuat yang menjaga kita. Nah, itulah pengharapan Tuhan. Saudara sekalian, sekali lagi Ulangan 33 ayat 27 berkata, Allah yang abadi adalah tempat pelindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Saudara, kalau hari ini kita masih bisa hidup, kalau hari ini kita masih bisa bernafas, kalau hari ini kita masih mungkin masih bisa ada sampai hari ini sebagaimana kita ada, ketahuilah saudara sekalian, ada lengan-lengan yang kekal yang menopang saudara. Ini budaya Injil, budaya penuh pengharapan, budaya penuh keyakinan bahwa lengan-lengan Allah itulah yang mengasuh, merawat gerejanya, supaya segala sesuatu yang terjadi tetap berada di dalam rencana yang semula. Saudara, kita semua adalah orang-orang berdosa yang papa. Tetapi karena Kristus telah menebus kita, maka kita sekarang dimampukan untuk memiliki pengharapan di balik kehidupan saat ini. Kita dimampukan dengan iman memiliki pengharapan hidup yang akan datang. Nah, jadi saudara sekalian, tentu kita juga sedih mengingat kondisi kota kita tercinta, Melbourne. Kita juga sedih mengingat kondisi negara kita, Indonesia, yang tidak lagi begitu orang peduli dengan jumlah kasus atau mungkin datanya tidak sedetail seperti negara Australia. Tapi yang jelas saudara sekalian, sebagai orang-orang percaya, mari kita menghidupi budaya penuh pengharapan. Kita bukan berjalan seorang diri. Ada Kristus yang merawat, mengasuh kita semua. Mengasuh gerejanya, bahkan dalam Ulangan dikatakan ada lengan-lengan yang kekal yang menopang kita. Saudara, saya juga khawatir akan keadaan gereja Tuhan. Apalagi saat ini kita sudah hampir 5 bulan berbakti secara online.
Sebagai hamba Tuhan ada perasaan khawatir, bagaimana nanti gereja ke depan. Tapi yang jelas saudara sekalian, dengan apa yang saya pelajari hari ini, ingat Kristuslah yang merawat dan mengasuh gerejanya. Kristuslah yang mengasuh dan merawat gerejanya. Untuk apa kita hidup dalam kekhawatiran? Karena saudara sekalian, kekhawatiran merupakan dosa, baik secara pikiran maupun hidup sosial. Dan dengan kekhawatiran kita menyangkal ajaran Injil, bahwa Injil adalah kabar baik, dan menghancurkan budaya Injil dalam gereja, yaitu budaya yang penuh pengharapan. Saudara sekalian, biarlah lonceng gereja berkumandang lagi, biarlah semangat jemaat Tuhan yang penuh pengharapan dari gereja-gereja ini mulai kembali bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau saja anak-anak Tuhan telah kehilangan pengharapan, betapa gelapnya dunia di sekitarnya. Karena itu saudara sekalian, mari kita bangkitkan budaya Injil, bahwa Kristus pengharapan kita. Dan yang ketiga saudara sekalian, gereja, budaya Injil yang akan menghidupkan gereja adalah gereja yang penuh dengan keteladanan. Keteladanan. Penuh keteladanan ya. Oke. Nomor 3 coba. Nah saudara sekalian, gereja itu bagaikan sebuah keluarga bukan? Dan pada umumnya setiap keluarga memiliki cara hidup dan budaya masing-masing. Sama halnya dengan keluarga gereja, ada budaya yang menjadi ciri dan tidak ada pada komunitas lainnya. Budaya apa saudara sekalian? Saudara perhatikan Efesus pasal 5 ini bicara tentang keluarga. Diakhiri dengan kata, karena itu hendaklah istri menghormati suamimu. Apakah bentuk penghormatan istri kepada suami? Saudara sekalian, bagaimana kalau suami adalah seorang yang jahat? Nah, kuncinya adalah di dalam pasal 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Artinya saudara sekalian, betapa pentingnya setiap orang untuk menjadi penurut Tuhan. Jadi budaya Injil yang diajarkan di sini adalah bagaimana kita menjadi imitator Allah. Dan dengan itu saudara sekalian, kita sudah menghormati Yesus kepala gereja, seperti seorang istri menghormati suaminya. Maka demikian juga jemaat Tuhan menghormati Kristus dengan cara menjadi imitator Kristus, menjadi meneladani penurut Kristus. Mengapa hal itu penting saudara sekalian? Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana dunia dapat melihat dan merasakan dan mendengar keindahan kasih Allah, yaitu jikalau kita hidup seperti Kristus, yaitu jika kita umat Tuhan menjadi pengikut penurut Allah. Saudara, kita ini suka copy and paste. Kalau Anda copy and paste untuk tugas kuliah, hati-hati. Nah, kalau ketangkep bisa dapat nilai 0. Banyak juga website yang sekarang kalau kita mau copy and paste langsung dia bilang jangan copy and paste ya. Jadi harus berpikir sendiri. Memang sudah sekalian copy and paste itu ada sisi negatif. Tetapi dalam konsep Alkitab, Yesus Allah ingin supaya anak-anaknya mencontoh Kristus sendiri. Kristus ingin supaya mereka menjadi pengikut-pengikutnya. Karena itulah saudara sekalian, maka kita harus belajar untuk terus menjadi teladan bagi orang lain. Gereja itu akan hidup kalau kita bisa jadi contoh bagi orang lain. Anda berbakti di gereja bukan sebagai penonton. Kita datang bergereja, kita ada di dalam gereja, harusnya apa yang kita kerjakan menjadi contoh bagi orang lain. Memang saudara sekalian, kita belum sempurna. Tapi kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Karena itulah kita harus berjuang supaya hidup kita boleh menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimana seorang istri menghormati suami. Kalau suami tidak menjadi penurut Allah,
Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana dunia bisa menghormati kita jikalau kita tidak memberikan teladan hidup seperti Kristus pernah lakukan. Martin Luther terkenal dengan sebuah perkataannya bahwa kita ini adalah simul justus et peccator. Artinya kita adalah orang yang sudah dibenarkan, tetapi pada saat yang sama kita juga adalah orang berdosa. Maksudnya demikian, maksudnya bahwa sampai kita kembali ke surga, kita akan terus bergumul dengan dosa. Tetapi kita adalah orang yang dibenarkan. Kita memang sudah dibenarkan, tapi kita masih hidup di dalam dunia. Karena itu kita terus berjuang melawan dosa. Luther menegaskan bahwa kita memang masih tetap berjuang melawan dosa. Tetapi kita bukan berjuang untuk dibenarkan. Tetapi kita berjuang karena kita sudah dibenarkan. Ini berbeda. Saudara sekalian, kita ini berjuang melawan dosa. Bukan supaya kita mendapat pembenaran dari Tuhan. Tetapi kita berjuang melawan dosa karena kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, sudah dibenarkan, sudah bisa memanggil ya Aba, ya Bapa, masakan kita tidak mau berjuang, malah mengalahkan kedagingan yang masih terus menghantui hidup saudara dan saya. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, masakan kita tidak melawan kuasa dunia, tantangan-tantangan cobaan dunia yang seringkali ditawarkan kepada kita. Saudara sekalian, gereja yang berbudayakan Injil adalah gereja yang menghidupi pertobatan setiap hari. Berusaha terus menjadi penurut-penurut Allah dan tidak stagnan. Saudara sekalian, inilah budaya Injil dalam gereja. Tidak berarti sekali menjadi orang Kristen berhenti, tapi terus berusaha bertumbuh, supaya boleh menjadi teladan bagi orang lain. Karena itu gereja juga terbuka bagi orang-orang yang mungkin bergumul dalam dosa jatuh bangun. Memang kita belum sempurna, tetapi semangat Injil adalah terus berjuang. Makin hari makin sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Supaya ketika orang melihat kita, orang bisa melihat Allah di dalam diri kita. Saudara pasti ingat lagu masa kanak-kanak, lagu sekolah minggu. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Itu budaya Injil. Ada progressive sanctification. Ada perkembangan, makin hari makin serupa. Saudara, berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Adakah kehidupan kita ini sudah makin hari makin baik? Gaung Injil, gaung gereja, gaung berita baik tidak akan pernah bisa didengar oleh dunia jikalau orang-orang di dalamnya tidak ada perubahan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, ada yang setuju, ada yang mungkin gak setuju. Tapi saya beberapa hari ini memperhatikan khotbah Sitompul. Ya, pengacara saudara pasti ada yang setuju, ada yang kurang setuju, karena memang banyak pengacara yang hidupnya ya sulitlah kita tahu menghadapi pengadilan seperti di Indonesia. Nah, saudara sekalian, kalau kita memperhatikan, saudara sekalian, dalam sebuah wawancara, saudara sekalian, ketika membahas soal Joko Chandra, khotbah Sitompul berkata, di kantor kami belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Kalau ada orang yang punya kasus, pertanyaan kami pertama adalah, kamu mengaku bersalah atau tidak? Kalau kamu mengaku bersalah, kita akan tolong supaya beban hukuman agak diringankan, kita mencari jalan. Tapi kalau kamu tidak mau mengakui kesalahanmu atau menutupi kesalahanmu, kami tidak akan membantu. Dan yang menarik, saudara sekalian, dia berkata, ketika kemudian dia berkata, walaupun dia melakukan seperti itu, ternyata kliennya bukan tambah berkurang, tetapi tambah banyak. Dia berkata, berkat itu dari Tuhan, sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Saudara, seorang yang kita tahu tidak mudah bergelut dalam dunia peradilan di Indonesia. Tapi ternyata makin hari
karakter hidupnya makin mencintai Tuhan, makin mencintai Tuhan. Itu budaya Injil. Budaya yang mau makin hari makin serupa dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, adakah budaya seperti ini ada dalam gereja kita? Saya sungguh merindukan semakin lama saudara berbakti bersama-sama di gereja kita. Ada perubahan hidup, ada keteladanan. Saudara, setiap orang yang datang ke gereja bisa melihat teladan-teladan hidup dari orang-orang yang secara rohani bertumbuh makin hari makin serupa dengan Tuhan. Oh, gereja menjadi begitu indah. Nah, yang terakhir saudara sekalian, gereja itu saudara sekalian akan hidup kalau ada budaya Injil yang keempat, yaitu budaya yang penuh dengan anugerah, pengorbanan saudara sekalian. Ada budaya yang penuh dengan pengorbanan. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau kita lihat hubungan Allah dengan jemaatnya diwarnai dengan karya korban Kristus di atas Golgota. Dalam ayat 25 saudara sekalian, di sana Paulus mengatakan kepada jemaatnya, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suasana korban. Kristus mengasihi jemaat dengan apa? Menyerahkan dirinya. Saya percaya bahwa rencana Tuhan Allah bagi gereja satu dengan gereja yang lain tentu berbeda-beda. Tetapi ada kesamaan dan tujuan yang satu yang selalu harus ada dalam gereja, yaitu misalnya supaya lebih banyak orang yang bertobat, Kisah 6 ayat 7. Supaya dengan hadirnya gereja membuat orang percaya lebih bersuka cita. Supaya gereja lebih berdampak, Kisah 19 ayat 20, dan lebih memuliakan Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana semua rencana Allah bagi gereja yang bisa terlaksana. Bagaimana lebih banyak orang bisa bertobat dengan hadirnya gereja. Bagaimana dengan hadirnya gereja orang-orang percaya hidup dalam suasana sukacita dan penuh pengharapan. Bagaimana membuat gereja lebih berdampak bagi masyarakat. Caranya adalah tingkatkan, hidupi budaya berkorban. Sebagaimana seorang suami kepada istri, Kristus kepada jemaatnya. Maka saudara sekalian makin banyak orang bertobat bersukacita dan Kristus dimuliakan. Pada saat ketika ada sifat pengorbanan, ada hati yang mau berkorban, maka disitulah gereja menjadi gereja yang hidup. Kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata, tetapi syukur kepada Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sekali lagi, dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara sekalian, Paulus berkata, saya senang karena Tuhan memakai saya, memakai hidup kami, sehingga bau keharuman itu bisa dikenal manusia, kenal orang di sekitarnya. Tetapi saudara sekalian, dikatakan di situ, keharuman pengenalan akan Dia tidak mungkin dikenal kecuali Kristus membawa mereka di dalam perjuangan dan pergumulan hidup. Saya ulangi ya, dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan syukur kepada Allah yang dalam Kristus membawa kami di dalam jalan kemenangan. Kalau di dalam jalan kemenangan berarti Paulus seperti sedang habis menghadapi pertandingan dan menang. Dengan melakukan pertandingan dan menang itulah maka bau keharuman pengenalan akan Kristus bisa dicium di mana-mana. Artinya singkatnya begini, kalau melalui pergulatan, melalui tantangan-tantangan kehidupan, kita bisa memenangkan pertandingan itu, maka bau keharuman itu akan dicium oleh banyak orang di sekitar kita. Jadi tidak ada saudara sekalian, keharuman pengenalan akan Tuhan itu lahir sekonyong-konyong dalam hidup kita. Melalui pergulatan, pergumulan, pada waktu kita menang, maka Kristus dimuliakan. Nah sebenarnya konsep bau keharuman ini sudah ada pada sejak zaman Nuh. Saudara tahu waktu Nuh dan keluarganya disuruh membangun bait bahtera, mereka diketawain. Bertahun-tahun mereka dihina, ini orang-orang gila. Bilang bahwa dunia akan tenggelam.
Bahkan dikatakan Nuh dan keluarganya membangun bait Allah itu, bahtera di atas gunung. Mereka mengejek, ini orang sudah sinting. Tetapi saudara sekalian, Nuh dan keluarganya taat. Mereka membangun bahtera tanpa cakap. Mereka membangun tenang terus sampai selesai. Sampai akhirnya air bah betul-betul terjadi. Saudara, kemudian pada kejadian 8 ketika air bah mulai surut. Dan kemudian ketika Nuh dan keluarganya bisa keluar dari bahtera. Lalu mereka membangun mezbah. Dan ketika mereka membakar korban. Kejadian 8 ayat 21 berkata, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Tuhan bersukacita. Tuhan bersukacita ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Nuh dan keluarganya sudah sekalian diperkenan, karena mereka telah melewati berbagai macam kesulitan. Itulah sebabnya Allah berkenan mencium harum persembahan mereka. Saudara sekalian, Allah berkenan atas hidup Nuh karena Nuh telah berjuang dalam pergumulan imannya dan dia kedapatan sebagai seorang pemenang. Saudara, ketika kita mendapati bahwa pelayanan kita bersifat menyukakan hati orang dan juga sekaligus menimbulkan suatu tantangan, janganlah kita menjadi heran. Jangan pernah beranggapan ada yang salah ketika harus berhadapan dengan tantangan di dalam pelayanan atau hidup bergereja. Ada orang yang menghadapi tantangan sedikit lalu mundur dalam pelayanan. Karena pada saat kita berjuang menghadapi tantangan, justru di sanalah harum aroma pelayanan kita dicium oleh Kristus dan dirasakan oleh dunia. Saudara, jadi aroma harum Kristus itu baru bisa lahir dari pergumulan kita di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Ada korban. Ada korban. Saudara, aroma wangi hanya muncul dari sesuatu yang dibakar atau dikorbankan. Itulah budaya Injil di dalam gereja. Saling berkorban sebagaimana Kristus sudah memberikan teladan bagi kita. Saat-saat seperti ini saudara sekalian, tidak ada hal yang bisa kita kerjakan. Pelayanan hanya bisa dilakukan secara live streaming online. Tapi saya percaya saudara sekalian, kita masih bisa berkorban satu sama lain. Kita bisa membagi hati, perhatian dan doa kita satu sama lain. Saudara sekalian, 33 tahun yang lalu itu ada kejadian di Chernobyl, ya, di Ukraina, yaitu pusat pembangkit nuklir mereka itu menghadapi masalah. Ya, ceritanya ada kesalahan tes yang terjadi. Dan kalau dibiarkan maka radiasi yang dihasilkan itu 400 kali lebih mengerikan dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Nah, saudara sekalian, pada tanggal 4 Mei 1986, saudara sekalian, ya, kira-kira beberapa hari setelah kejadian itu muncul, 3 insinyur mereka, Alexei Anenko, Valery Bespalov, dan Boris Baranov, mereka mengajukan diri mereka untuk mengatasi masalah itu. Saudara sekalian, pusat nuklir itu harus disiram dengan air supaya tidak terjadi masalah lebih berat, radiasi lebih mengerikan. Nah, namun persoalan ketika air sudah memenuhi ruang nuklir itu, saudara sekalian, reaktor nuklir itu kemudian terjadi masalah yang lain, saudara sekalian, di mana cara satu-satunya adalah harus membuang air itu keluar dengan membuka katup dan hanya bisa dikerjakan secara manual, yaitu dengan menyelam ke dalamnya. Saudara sekalian, karena kolam itu begitu besar, ada 20 juta liter air di dalamnya untuk menahan supaya tidak terjadi radiasi itu, tapi harus dikeluarkan karena efek yang lain, saudara sekalian. Akhirnya ada 3 ahli itu kemudian merelakan diri, yaitu Alexei Anenko, Valery Bespalov, dan Boris maju. Mereka mengajukan diri untuk menyelam dan untuk membuka katup supaya air itu bisa keluar dan menyelamatkan proses itu. Sebelum mereka masuk, pemerintah berjanji kepada mereka kalau mereka nanti masuk dan kemudian tidak bisa kembali lagi atau karena radiasi di dalamnya, keluarganya akan dijaga.
Nah, dikisahkan 3 orang ini akhirnya bisa keluar, tetapi kemudian mereka tidak lama hidup, lalu kemudian mereka meninggal. Saudara sekalian, tetapi karena 3 orang ini akhirnya justru menyelamatkan masalah yang lebih berat daripada nuklir di Chernobyl. 3 orang ini berkorban untuk menyelamatkan bangsa mereka. Saudara tidak mengenal namanya, kita tidak tahu siapa dia, tetapi mereka berjuang bagi bangsanya. Nah, saya kira saudara sekalian, demikianlah Kristus bagi kita. Kristus mati bagi kita, bukan hanya menyelamatkan 1-2 orang, dia menyelamatkan semua yang percaya kepadanya, supaya kita semua hidup bagi Tuhan. Jadi budaya gereja yang hidup adalah budaya yang berkorban. Saya bersyukur dalam masa-masa seperti ini banyak teman-teman yang berkorban melayani, ya, seperti hari-hari ini kita sudah tidak lagi terhitung, ya. Berapa banyak kita sudah datang hanya berlima melayani di tempat ini. Berapa banyak pengorbanan uang materi yang saudara berikan untuk mendukung gereja supaya tetap berjalan. Saudara sekalian, semangat itulah semangat Injil, berkorban. Pada saat kita berkorban, maka aroma keharuman kasih Kristus bisa dicium dan dirasakan. Nah, seperti lilin, saudara sekalian, aroma itu akan menyala, lilin yang pewangi itu ketika dibakar. Demikian juga hidup saudara dan saya akan menimbulkan keharuman pada saat kita mau berkorban bagi Kristus. Jadi 4 ini yang harus terjadi dalam gereja dan membuat gereja menjadi hidup. Gereja harus penuh dengan anugerah. Kita harus penuh dengan ucapan syukur karena kita boleh diselamatkan. Siapa kita? Yang kedua, gereja adalah gereja yang hidup, harus penuh dengan pengharapan. Kita harus selalu memberitakan kepada orang-orang di sekitar kita berita pengharapan, ada harapan di dalam Tuhan. Jangan putus asa. Dan yang ketiga, gereja akan hidup kalau membudayakan adanya keteladanan. Terus makin hari makin serupa dengan Tuhan, supaya dengan kehidupan yang diproses oleh Tuhan itu kita jadi teladan bagi orang lain. Dan yang terakhir, gereja akan hidup kalau kita membudayakan hidup yang penuh pengorbanan. Sebagaimana Kristus telah menyerahkan dirinya untuk jemaatnya. Nah, biarlah ini membuat gereja kita tetap hidup walaupun di tengah masa-masa yang sulit seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin gereja kami walaupun dalam kondisi yang berat, kami ingin tetap menjadi gereja yang hidup, seperti lonceng yang terus berbunyi, seperti lonceng yang gaungnya masih bisa didengar oleh banyak orang. Dan kami tahu untuk kami boleh memelihara gereja kami, supaya gereja kami tetap hidup, bersemangat, penuh sukacita, kami harus mengusahakan gereja kami terus penuh dengan anugerah, penuh pengharapan. Kami merindu Tuhan gereja kami menjadi gereja yang penuh dengan keteladanan, dan biarlah dengan penuh pengorbanan juga gereja menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Sebagaimana Kristus telah berkorban bagi kami, demikian seharusnya kami juga membagi hidup kami bagi orang lain. Saudara, memang kami sulit dalam kondisi seperti ini untuk berbagi kepada orang lain, tetapi kami meneladani Kristus yang sudah membagi hidupmu bagi kami, bagi gerejanya. Karena itu kami rindu juga membagi hidup kami kepada siapapun yang kami jumpai. Khususnya mereka, biarlah dengan kasih yang kami bagi, mereka bisa mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Yonatan untuk firman yang telah disampaikan. Jemaat, sekarang kita saatnya memberikan persembahan. Persembahan bisa disampaikan melalui transfer ke bank account Forsi yang ada di sini. Dipersilakan jemaat untuk bisa mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Ayat menuntun persembahan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur
jalan-jalannya, keselamatan yang daripada Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan ya Tuhan dalam hidup kami. Baru saja kami mendengar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi landasan kami menjalani hidup kami semua ya Tuhan. Kami juga baru saja mempersembahkan apa yang kami punya kepadamu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami agar dapat digunakan untuk gereja-Mu di tempat ini dan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Kami serahkan kebaktian kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu menyertai kami semua saat ini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, sebelum kita mengakhiri kebaktian pada hari ini, mari kita kembali ke aktivitas kita masing-masing dengan hidup menyenangkan hari Kristus melalui menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Mari kita pulang, kita menghidupi firman yang baru saja kita telah dengar. Kita naikkan lagu Menyenangkan-Mu. Mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sebelum kita menerima berkat, saudara sekalian, pengumumannya adalah tanggal 4 Agustus jam 7.30 kita akan ada acara HUT yang pertama, the first anniversary daripada gereja kita. Minta bantu dalam doa. Yang kedua,
Bible study bagi jemaat diadakan tiap Kamis jam 7.30 lewat Zoom. Kita sudah jalan selama ini dan biarlah Kamis depan kita bisa bertemu kembali, dan 4G tetap berkumpul jam 4 hari Sabtu. Kita berdoa supaya minggu depan ini case COVID-nya lebih baik, lebih turun, sehingga tidak lama lagi restriction di Victoria boleh diangkat ya, jadi kita bisa banyak beraktivitas. Itu saja, mari kita menaikkan doa kita. Tuhan, kami menyerahkan ibadah jemaat-jemaat kami kepada Tuhan, pelihara mereka satu demi satu, khususnya kami mendengar banyak orang-orang di aged care harus meninggalkan dunia ini, mereka meninggal. Tuhan tolong, kalau ada saudara-saudara kami yang ada di aged care, Tuhan pelihara mereka. Tuhan kiranya juga pelihara om dan tante semua, jaga mereka kesehatan satu demi satu. Biarlah anak-anak dan mantu, cucu mereka juga bisa berhati-hati, supaya pada waktu mereka bergaul, berkomunikasi, berelasi, mereka juga tidak membawa atau tidak menyebarkan virus. Kami bisa saling menjaga diri dengan baik. Tuhan tolong om tante semua, kami tahu Tuhan banyak dari kami yang sudah cukup senior, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan melewati hari-hari hidup kami ya Tuhan. Berkati juga anak-anakmu, student, kami tidak tahu bagaimana rencana ke depan. Sudah sekian lama kami belajar online, Tuhan tolong supaya ada jalan bagi kami untuk kembali beraktivitas. Karena banyak juga anak-anakmu yang juga pengen belajar bekerja sambil sekolah. Tuhan tolong supaya tidak lama lagi recession bisa dilonggarkan, sehingga kami yang membutuhkan pekerjaan sambilan bisa mendapatkannya. Tuhan tolong Tuhan, kami mohon Tuhan beri kekuatan kepada pemerintah Victoria dan dibantu oleh federal untuk bisa mengatasi masalah ini dengan secepat-cepatnya. Kami tahu Tuhan kadang-kadang manusia lemah, tetapi biarlah Tuhan nyatakan mujizat-Mu dan kuasa-Mu bagi pemerintah Victoria. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di Indonesia, orang tua, student, juga jemaat Tuhan di sana. Tuhan Kau pelihara, jaga mereka, jauhkan daripada segala masalah, pelihara supaya mereka tetap sehat, bisa berbakti bersama-sama dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga pekerjaan kami masing-masing di tengah masa pandemik yang banyak dari kami kehilangan pekerjaan, income yang tidak seperti sedia kala. Tuhan tolong. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami sepanjang minggu yang akan kami lewati. Jemaat kekasih Allah, arahkan hati dan terimalah berkat. Kiranya anugerah kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sepanjang jalan Anda diberkati, Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Amin.